Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Siani episode ke-130. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin telah berhasil membangkitkan harapan hidup Joey setelah menceritakan identitas asli Ting E serta hubungannya dengan Kaisar Langit King Lin. Setelah semangat hidupnya kembali, Joey dengan mudahnya menghancurkan segel Ling Tianhuo featuring setan kuno air, membangkitkan warisan pedang kuno untuk Su Ligao sekaligus menghapus jejak yang sudah ada sebelumnya dalam perang abadi hujan tersebut. Joey kemudian membawa Wang Lin menuju dasar jurang pasang surut untuk mendapatkan pedang kekayaan dan berniat untuk segera keluar dari jurang pasang surut sebelum terjebak di dalam kabut ungu yang juga menjadi tempat di mana Tan Lang dan rombongan sekte pedang Daluo berada. Di episode kali ini kita akan melihat rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan Tan Lang sampai terjebak di dalam kabut ungu sampai hampir selama 100 tahun serta kaitannya dengan token Goa King Lin. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Ketika melihat Wang Lin, Chen Long langsung bertanya apa tujuan pemuda itu masuk ke tempat ini, namun orang yang ditanya justru sibuk mengamati kondisi murid sekte pedang Daluo yang sangat mengenaskan dan bertanya-tanya mengapa Tan Lang dengan segala kekuatannya bisa membiarkan diri sendiri maupun murid-murid sekte pedang Daluo terjebak di tempat ini selama hampir 100 tahun. Mendengar pertanyaan kakak senior mereka diabaikan seperti oleh Wang Lin, murid sekte pedang Daluo lainnya menjadi tidak terima dan salah satu di antara mereka segera melesat ke arah Wang Lin dengan roh pedang yang menyerupai seekor kuda. Wang Lin berpikir bahwa dia masih harus menguji sikap Chen Long karena itulah ketika diserang, dia pun langsung menghancurkan roh pedang di hadapannya. Murid junior sekte pedang Daluo itu langsung terhempas dengan kejam begitu roh pedangnya dihancurkan oleh Wang Lin, dan tidak selesai sampai di sana, murid sekte Tianyun itu juga merebut pedangnya bahkan menghapus jejak spiritual yang ada di sana hingga membuat murid-murid lain meraung tidak terima. Namun sebelum murid sekte pedang lain ikut-ikutan bikin gara-gara sama Wang Lin, Chen Long justru mengambil sikap yang sangat berbeda ketika menegur adik-adik seperguruannya dan meminta maaf kepada Wang Lin akan sikap mereka yang tidak sopan. Bahkan Chen Long diam-diam saja ketika Wang Lin menerbangkan pedang yang baru direbut ke dekat lehernya, malah memberikan pedang tersebut sebagai ungkapan permohonan maaf. Wang Lin dapat melihat kalau Chen Long ini memang berbeda dengan murid lainnya dan memilih untuk tidak memperpanjang masalah untuk sementara. Habis Chen Long dan kawan-kawan terbitlah Tan Lang langsung bertanya mengapa teman Wang Lin yang kuat ini tidak menunjukkan diri, dan Wang Lin nyantai saja ketika menjelaskan kalau temannya introvert akut yang anti keramaian. Chen Long memperkenalkan Tan Lang kepadanya sebelum kemudian menceritakan apa saja hal yang mereka alami, termasuk kondisi Tan Lang yang terluka parah pasca bertarung melawan kawanan nyamuk puluhan tahun lalu. Begitu mendengar perkataan Chen Long, Wang Lin semakin yakin jika hubungan di antara murid-murid Ling Tianhuo dengan teman gurunya itu tidak baik, dan berhubung Wang Lin perlu mengetahui rencana Tan Lang sampai sengaja menjebak diri sendiri selama 100 tahun, Wang Lin mengajak rombongan sekte pedang untuk bekerja sama keluar dari tempat ini. Dan benar saja apa yang Wang Lin duga, Chen Long langsung menyunggingkan senyuman puas ketika mendengar tawaran Wang Lin seolah murid terbaik sekte pedang Daluo itu memang sudah menunggu ada tangan lain yang membantu mereka melepaskan diri dari kekangan Tan Lang. Tanpa pikir panjang, Chen Long langsung berbalik ke arah sang keserakahan, mengemukakan kegembiraan karena meyakini mereka pasti bisa keluar dari tempat ini dengan bantuan Wang Lin. Wang Lin pun memasang wajah bersungguh-sungguh ketika berkata bahwa dia dan temannya yang introvert ini pasti akan menyumbang seluruh tenaga mereka untuk mencari jalan keluar dari tempat ini, hingga membuat ekspresi Tan Lang menjadi gelap karena paham kalau generasi-generasi muda ini sedang mengujinya. Tepat ketika itulah Tan Lang menggunakan indera ilahinya untuk melihat keluar kabut sebelum kemudian tertawa kencang ketika akhirnya setuju untuk sekali lagi membawa junior-junior ini keluar demi membersihkan dirinya dari kecurigaan.
Toh Tanlang juga merasa kalau waktu yang dia tunggu-tunggu akan segera tiba dan memang inilah saat yang tepat untuk membawa murid-murid Ling Tianhuo ini pergi. Tanpa banyak babi bu, Tanlang melesat menuju kabut ungu yang pekat sebelum kemudian membentuk beberapa segel di tangannya untuk menyingkirkan kabut tebal dan menunjukkan pemandangan macam apa yang ada di luar sana. Baru ketika inilah Wang Lin dapat menyaksikan pemandangan gerombolan binatang buas di pintu keluar dan memahami bahwa rombongan binatang itulah yang menarik perhatian si nyamuk. Wang Lin paham bahwa rombongan binatang nyamuk memang berbahaya, namun tidak sampai di tahap yang membuat Tanlang berdiam diri selama 100 tahun. Dia juga menilai kalau Tanlang sebenarnya bisa saja merebut token sendiri tanpa bekerja sama dengan murid sekte pedang Daluo, dan satu-satunya dugaan yang terlintas di pikirannya adalah murid-murid sekte pedang Daluo ini memiliki kegunaan lain dalam rangka Tanlang mendapatkan token. Dan benar saja, tepat setelah pikiran melintas, Tanlang tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah kuali kuno yang melesat lurus keluar tabir kabut, di mana kuali itu merupakan alat teleportasi yang membawanya keluar dari dalam kabut. Sayangnya Tanlang keluar sendiri karena saat ini kabut ungu akan menyatu untuk membentuk token dan penyatuan itu membutuhkan beberapa orang untuk menjadi tumbalnya. Chen-Long hanya bisa ternganga melihat Tanlang sebenarnya berniat mengorbankan mereka untuk menyambut turunnya token pasang surut, dan Wang Lin dengan kekuatan Ascendan pun tidak mampu menggoyahkan tabir kabut barang sedikit pun. Joey kemudian menjelaskan bahwa penghalang kabut ini memiliki akar abadi yang tidak akan bisa diterobos oleh manusia biasa. Untungnya dia adalah sebuah roh pedang dan tidak terpengaruh formasi sehingga bisa membawa Wang Lin keluar dari penghalang ini. Namun ketika Joey hendak membawanya pergi, Wang Lin malah menolak dan meminta beberapa waktu untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, murid sekte pedang Daluo sudah panik dan kebingungan ketika meminta Chen-Long menggunakan ki pedang pemberian guru mereka, namun sayang bahkan ki pedang Ling Tianhuo pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Dan ya, pada akhirnya Chen-Long pun dengan sangat terpaksa harus meninggalkan adik-adik seperguruannya di dalam kabut yang mengamuk tersebut, yang membuat murid sekte pedang Daluo lain langsung paham kalau hidup mereka akan segera berakhir. Karena itulah mereka meluapkan amarah untuk menyerang Wang Lin, dan karena sudah diserang lebih dulu, Wang Lin pun justru memanfaatkan situasi ini untuk merebut ki pedang Lin Tianhuo yang tersisa. Wang Lin meminta Joey untuk memberinya 10 napas, dan roh pedang itu menekankan bahwa setelah 10 napas dia akan membawa Wang Lin keluar apapun yang terjadi. 10 napas berlalu dengan begitu cepat, dan sambil bertarung melawan amukan kabut ungu, Wang Lin sempat mendapatkan 2 ki pedang sebelum akhirnya dibawa keluar. Meskipun agak kecewa karena tidak bisa mendapatkan seluruh ki pedang yang tersisa, saat ini Wang Lin harus mengalihkan fokusnya pada token pasang surut yang hampir terbentuk, sementara Tanlang tampak menunjukkan ekspresi puas karena rencana 100 tahunnya yang begitu panjang akhirnya terwujud. Chen-Long yang berhasil keluar dari kabut ungu dengan ki pedang Lin Tianhuo pun nyaris menjadi sasaran binatang nyamuk kalau tidak lebih dulu dihentikan oleh Wang Lin yang muncul bersama dengan si nyamuk di sisinya. Tanlang tidak tahu bagaimana cara Wang Lin tiba-tiba aja punya backingan seekor binatang nyamuk, namun dia masih percaya diri karena sudah mengendalikan Raja Nyamuk dengan jarum 7 iblis. Ternyata selama ini jarum 7 iblis itulah yang Tanlang gunakan untuk membuat gerombolan nyamuk menutup pintu keluar demi mengamankan tumbal sampai waktu token pasang turut muncul. Sekarang dia pun menggunakan 7 jarum iblis itu untuk memerintahkan Raja Nyamuk menyerang Wang Lin. Namun bukannya menyerang si Raja Nyamuk, justru tidak bergeming sama sekali dan melepaskan raungan menyedihkan yang membuat para nyamuk membuka jalan untuk si nyamuk lewat. Tepat setelah jalan dibuka, nyamuk Wang Lin langsung nangkring di atas tubuhnya, menyerap kekuatan hidup si Raja Nyamuk karena sebenarnya si nyamuk baru saja mendapatkan pesan permohonan dari rajanya agar dibantu membebaskan diri dari penderitaan akibat jarum 7 iblis. Tubuh besar Raja Nyamuk terjatuh tanpa nyawa setelah kekuatannya diserap, dan pada detik itu pula si nyamuk telah menjadi raja yang baru.
Baru setelah si nyamuk menjadi raja baru, dia pun langsung mengerahkan massa untuk memburu Tanlang, dan selama perhatian sang keserakahan dialihkan oleh rombongan nyamuk, Wang Lin mengajak Chenlong bekerja sama karena mereka tidak akan bisa keluar selama Tanlang belum mati. Meskipun sedang menerima pengeroyokan dari Wang Lin dan Chenlong, Tanlang tampak begitu tenang dan mulai mengeluarkan 2 jurus pelahap kematian sebelum kemudian memanggil jiwa gunung abadi yang membuat Wang Lin cukup terkejut. Tanlang mengakui bahwa dia memang tidak sekuat Ling Tianhuo maupun Tian Yunji, tapi kalau soal kekuatan ilahi dia tidak kalah atuh, dan pernyataan itu bukan omong kosong karena Wang Lin dapat melihat sendiri betapa banyak harta langit yang dimiliki oleh sang keserakahan. Wang Lin dan Chenlong baru saja mengalami penindasan habis-habisan oleh jiwa gunung abadi milik Tanlang ketika seluruh kabut ungu telah menyusut dan mengungkapkan sebuah token emas yang sudah ditunggu-tunggu sang keserakahan selama 100 tahun. Karena token sudah muncul, Tanlang pun tidak mau lagi meladeni bocil-bocil FF kurang kerjaan ini dan bergegas meraih token tersebut dengan gembira. Namun ternyata Chenlong yang udah jadi NPC selama 100 tahun tidak mau membiarkan Tanlang mendapatkan apa yang dia inginkan begitu saja dan melakukan serangan diam-diam untuk merebut token pasang surut. Tanlang emosi bukan kepalang akibat dari gangguan Chenlong dan segera mengeluarkan dupa pemikat surgawi untuk merebut kembali token pasang surut dari tangannya. Chenlong auto ngeplay ketika terkena serangan dupa pemikat surgawi, namun lagi-lagi sebelum Tanlang sempat memegang token pasang surut yang begitu dia damba-dambakan, kali ini Wang Lin sudah lebih dulu menggunakan mantra berhenti dan langsung meraih kunci menuju goa sejati Kaisar Langit Qingling tersebut. Sekarang Tanlang benar-benar habis kesabaran, sementara Wang Lin meminta Joey untuk melaju lebih cepat agar mereka bisa keluar dari jurang pasang surut. Sayang Tanlang memang bajingan yang terlalu banyak mendapatkan berkah surga, karena setelah sekarang sang keserakahan malah menggunakan kuali pembalikan alam semesta dewa kuno milik Tusi untuk menukar posisi Wang Lin dengan Chenlong. Chenlong senang bukan kepalang karena tiba-tiba saja berada di dekat pintu keluar, sementara Wang Lin ditarik kembali menuju pasang jurang pasang surut sehingga kali ini Joey langsung menunjukkan wujud asli untuk melindunginya. Namun bahkan jika backingan kuat yang melindungi Wang Lin muncul, Tanlang sudah tidak takut sama sekali karena sekarang dia sudah siap mengerahkan seluruh kekuatan dan harta yang dia miliki demi mendapatkan token pasang surut. Tanlang mengeluarkan segel peta gunung dan sungai yang merupakan pusaka luar biasa hingga membuat Joey buru-buru pasang badan sambil meminta Wang Lin untuk pergi secepat mungkin dari tempat ini. Keberadaan Joey memang berhasil menahan Tanlang agar tidak sampai mendekati Wang Lin, namun lagi-lagi kutu kupret satu itu tidak pernah kehabisan akal dan sekarang dia melepaskan jiwa primordial keduanya yang entah bagaimana ceritanya juga sangat kuat untuk menutupi jalur pelarian Wang Lin. Meskipun Wang Lin bertinggi-tinggi tentang jiwa primordial macam apa yang memiliki kekuatan enggak ngotak seperti ini, pemilik mutiara pembangkang surga itu berusaha untuk memfokuskan diri dan menemukan bahwa Tanlang mengendalikan jiwa primordial keduanya melalui segel yang ada di dahi jiwa primordial tersebut. Karena khawatir tidak akan bisa baku hantam by one dengan jiwa primordial Tanlang, Wang Lin pun mencari peruntungan dengan berusaha menghancurkan tanda pengendali tersebut. Setelah terlibat kejar-kejaran dan baku hantam yang cukup intens dengan jiwa primordial kedua Tanlang, Wang Lin pun akhirnya berhasil menghancurkan tanda di dahinya dan membuat si empunya jiwa primordial langsung terbagong-bagong karena merasakan tanda pengendalinya dihancurkan. Sayang seribu sayang, ternyata permasalahan yang dihadapi Wang Lin bukanlah mereda, malah semakin pelik karena dia kemudian menyadari bahwa jiwa primordial kedua Tanlang sebenarnya berasal dari seekor naga guntur kuno, dan tanda yang menyegel binatang kuno itu baru saja dia hancurkan sehingga memberikan si naga kuno kebebasan yang membuat si binatang kuno langsung memburunya seperti mangsa. Namun meski dihadapkan pada bahaya yang begitu besar, sesuai prinsip hidupnya Wang Lin akan terus berjuang sampai mati dan tanpa pikir panjang segera menerjunkan diri menuju lubang isap yang menjadi tempat di mana pusat jurang pasang surut berada.
Gila, makin seru nggak guys? Ternyata gimana menurut kalian? Seruan mana? BTTH masih apa udah disusul sama Renegade Immortal? Coba Cakra Diva pengen tahu dong pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Rama di sini pamit. Bye bye.